Bab 11, Pernikahan Tanpa Cinta. Sebulan setelah prosesi lamaran. Siang itu rumah kecil Inara dipenuhi tamu. Kursi-kursi plastik berjajar rapi di teras, kain putih sederhana membingkai ruangan sempit yang disulap jadi tempat akad. Suara pelan doa-doa mengalun, bercampur dengan detak jantung Inara yang tak menentu. Inara duduk bersimpuh di sudut ruangan. Jilbabnya putih polos, wajahnya pucat. Tangan mungilnya menggenggam ujung kain gaun sederhana, erat, seolah itulah satu-satunya yang bisa ia pegang untuk tetap kuat. Matanya menatap lantai, tak berani mendongak. Di depan penghulu, Abbas duduk tegak. Jas abu-abu bersih membalut tubuhnya, wajahnya datar. Tak ada senyum, tak ada hangat. Matanya hanya sesekali melirik Inara, pandangan yang tak lagi sekadar menilai, tapi menegaskan, kini kau sudah di tanganku. Kalimat ijab kabul mengalir lancar dari bibir Abbas. Suaranya tegas, tak bergetar sedikit pun. Para saksi mengangguk, dan berkata sah dengan antusias, tamu-tamu mengucap syukur, doa-doa pun dipanjatkan. Tepuk tangan kecil terdengar. Ibu Inara mengusap sudut matanya dengan ujung kerudung. Ayah menepuk bahu Abbas, wajahnya penuh lega. Alhamdulillah, anak kami sudah punya pelindung, ucap ayah lirih. Abbas hanya mengangguk, sorot matanya tetap pada Inara. Tapi senyum itu tak muncul. Tak ada kata manis, tak ada bisik hangat. Semua terasa seperti formalitas yang harus segera diselesaikan. Inara masih tak menoleh. Suara-suara di sekelilingnya terdengar sayup. Hatinya kosong, seolah sudah tak tahu lagi harus kemana membawa perasaannya. Di luar, suara anak-anak kecil berlarian, suara tetangga saling sapa, dan suara doa penutup yang terus menggema. Tapi di hati Inara, hanya sunyi. Dan Abbas, duduk tegak di kursinya, menatap Inara yang masih menunduk. Tak ada yang tahu, di balik tatapannya yang dingin itu, ada puas, ada ego yang akhirnya menang. Akad selesai. Tapi bagi Inara, itu bukan awal bahagia. Itu awal dari jalan yang terasa gelap, yang entah ujungnya di mana. Siang berganti sore. Hujan kecil mulai turun, membasahi halaman tanah di depan rumah Inara. Di dalam, suasana masih ramai. Tamu-tamu bergantian menyalami Abbas dan Inara, mengucap selamat, mendoakan kebahagiaan. Ibu Inara sibuk mengantar hidangan, wajahnya berbinar-binar. Matanya masih sembab karena tangis haru. Sesekali ia mengusapnya dengan sudut kerudung, lalu menatap Inara dengan senyum penuh doa. Alhamdulillah, nak, akhirnya kamu punya suami baik. Lihat, semua orang mendoakan kalian, bisiknya lirih saat lewat di samping Inara. Inara hanya tersenyum tipis, tanpa kata. Senyum itu tak sampai ke hati. Ayah Inara duduk di dekat Abbas, menepuk bahu menantunya itu dengan hangat. Terima kasih, Abbas. Kau sudah membuat kami tenang sekarang. Inara anak sulung kami. Kami tak minta banyak, cukup kamu jaga dia baik-baik. Abbas mengangguk pelan, matanya lurus ke depan. Insya Allah, Pak. Saya sudah niat sepenuh hati. Kata-katanya terdengar tulus di telinga ayah, tapi kosong bagi Inara. Di sudut ruangan, beberapa tetangga berbisik-bisik kecil, sebagian kagum dengan sosok Abbas yang mapan dan tenang, sebagian lagi hanya menatap penasaran pada mempelai wanita yang sejak tadi lebih banyak diam. Bagus ya, Inara dapat suami kaya, mapan, ganteng pula. Lihat aja, mobilnya besar, sopannya luar biasa, bisik seorang tamu perempuan pada rekannya. Inara mendengar, tapi pura-pura tak mendengar. Tangannya menggenggam ujung kerudung erat-erat. Hatinya perih. Ini bukan soal harta. Bukan soal penampilan. Tapi tak ada yang tahu perasaannya. Suasana itu canggung bagi Inara. Semua orang tersenyum, semua orang bahagia, seolah tak ada yang salah. Hanya dirinya yang merasa aneh, seperti jadi pemeran dalam cerita yang bukan miliknya. Abbas duduk di kursi tamu, menatap sesekali ke arah Inara. Tatapan itu datar, tapi menusuk. Seolah berkata, lihat, semua berjalan sesuai rencanaku. Dan sore itu, hujan turun makin deras. Tamunya satu persatu mulai pamit, tapi suasana canggung itu tetap tinggal di antara dinding rumah sederhana itu. Langit mulai gelap, hujan deras masih turun membasahi gang sempit menuju rumah Inara. Di ujung gang, di dalam mobil hitam yang terparkir diam, John duduk di kursi depan. Tangannya memegang rokok yang sejak tadi tak dinyalakan.
Ia menatap ke arah rumah sederhana itu. Samar, dari balik kaca basah, ia melihat siluet orang-orang berlalu lalang. Tawa kecil terdengar hingga keluar, suara ucapan selamat, doa, dan harapan. Tapi hati John tak ikut tersenyum. Nafasnya berat, matanya menatap kosong. Ini bukan pernikahan, ini perangkap, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia mengenal Abbas terlalu lama. Tahu betul bagaimana bosnya itu berpikir. Semua ini bukan tentang cinta, bukan tentang membangun rumah tangga. Ini soal memiliki. Soal memenangkan permainan yang Abbas mulai sendiri. Tadi, sebelum Abbas masuk rumah untuk prosesi, John sempat bicara lirih padanya. "Bos, kau yakin mau terusin ini? Kau lihat matanya itu kosong, bos. Ini bukan bahagia." Abbas hanya melirik, bibirnya tersenyum tipis. "Matanya akan terbiasa, John. Tunggu saja." Dan John terdiam. Apalagi yang bisa ia katakan? Semua sudah diatur, semua sudah terlanjur berjalan. Sekarang, dari mobilnya, John melihat tamu-tamu mulai keluar satu-satu, menembus hujan dengan payung seadanya. Tapi rumah itu tetap berdiri kaku, seperti hati yang dipaksa menerima sesuatu yang bukan pilihannya. John memejamkan mata sebentar. Hatinya gelisah. "Semoga kau nggak makin jauh tenggelam, bos. Semoga kau sadar sebelum semua ini jadi neraka buat kalian berdua," bisiknya pada dirinya sendiri. Di dashboard, ponselnya bergetar. Setelah diperiksa itu adalah pesan dari Abbas. "Kita pulang setelah hujan reda. Siap di mobil." John menarik napas panjang, menyandarkan kepala di kursi, memandang keluar lagi. Hujan masih deras. Tapi bukan hujan yang membasahi hatinya malam itu. Malam turun sepenuhnya. Hujan sudah reda, tapi bekasnya masih tertinggal di kaca jendela kamar sederhana apartemen Abbas, butiran air yang mengalir lambat, membentuk garis-garis tak tentu arah. Lampu kamar temaram, menyorot ruangan kecil yang kini jadi saksi malam pertama mereka. Tapi tak ada hangat, tak ada tawa pelan, tak ada tatapan penuh cinta seperti bayangan orang tentang malam pengantin. Abbas duduk di kursi dekat jendela, jasnya masih dikenakan, dasinya longgar. Ia menatap lampu-lampu kota yang berpendar jauh di luar sana. Matanya kosong, entah menatap apa, entah memikirkan apa. Di ranjang, Inara duduk bersandar di sudut, memeluk lututnya. Jilbabnya masih terpasang rapi. Wajahnya tertunduk, hanya sesekali menghela napas pelan. Jarak mereka tak lebih dari 3 meter, tapi rasanya seperti jurang lebar yang memisahkan dua dunia. Hening menelan ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menertawakan betapa lambat waktu berjalan malam itu. Abbas tak berkata sepatah kata pun. Matanya tetap keluar jendela. Kadang tangannya mengepal pelan, kadang mengelus dagunya yang mulai berbayang gelap. Inara tak bertanya, tak bicara. Kepalanya penuh tanya yang tak berani ia suarakan. Hatinya lelah. Bahkan untuk menangis pun air matanya enggan keluar. Lama mereka begitu. Sampai akhirnya Abbas bangkit, berjalan ke kamar mandi tanpa menoleh. Pintu ditutup pelan. Inara memandang ke arah kursi yang tadi diduduki Abbas. Kosong. Sama kosongnya dengan hatinya malam itu. Ia berbisik pelan, pada dirinya sendiri, pada Tuhan, pada malam. "Ya Allah, kuatkan aku." Dan di luar sana, malam terus berjalan. Kota tetap benderang, tapi kamar itu tenggelam dalam sunyi.